Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6 tema 5. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat dan hati yang bahagia. Ayo! Oke, kita mulai dengan pembelajaran 1. Nah, di subtema 3 ini, tema kita berjudul Ayo Belajar Berwirausaha ya. Di sana ada gambar Siti. Siti sedang berkata, tahukah kamu bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Tahu tidak? Oke, kita lanjutkan. Jadi ternyata bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Nah, Ibu Made, seorang pelaku wirausaha, memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Nah, mari kita baca teks berikut ini ya. Kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, seperti sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Nah, kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Ibu Made ya. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Nah, anak-anak kelas 6 selanjutnya pada halaman 120 ya. Di sana ada pertanyaan, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di nomor 1, apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Jawabannya, pengrajin rangkaian bunga kering. Nomor 2, apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Jawabannya, yaitu bunga kering. Nomor 3, apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungannya? Yaitu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan membuat lingkungan menjadi bersih dari sampah bunga kering. Di nomor 4, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Jawabannya, kreativitas dalam menambah nilai jual sesuatu yang terlihat tidak berguna ternyata dapat membawa Bu Made mencapai kesuksesan. Oke, selanjutnya, diberlakukannya MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani. Nah, apakah itu MEA ya? Bagaimana MEA mempengaruhi kehidupan kita? Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Apakah itu MEA ya? Jadi MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Nah, selanjutnya, bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Ya.
Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya. Nah, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar dan luas untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan ya, terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama dengan tenaga kerja asing. Oke, kita lanjutkan. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Jadi riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Nah, ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, anak-anak, pada halaman 122 sampai 123 kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Mari kita bahas sama-sama. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang MEA? Jadi, MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan perdagangan bebas yang memungkinkan suatu negara menjual barang atau jasanya dengan mudah ke negara-negara lain di kawasan ASEAN. Ya. Nomor 2, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Nah, jelaskan. Jadi jawabannya, pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barangnya agar dapat layak bersaing dengan barang yang ada dari negara-negara lain. Kita lanjutkan nomor 3. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Jadi jawabannya, dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Ya. Nomor 4, sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikanmu, kamu bisa mampu ikut berpartisipasi di MEA. Jadi dengan cara belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pribadi yang unggul dan dapat bersaing ya di era MEA ya. Nomor 5, apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Jadi manfaatnya yaitu seluruh negara dapat menjual barang dan jasanya dengan mudah. Lalu juga dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Oke, di sana ada Lani. Ya, Lani berkata, MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk bisa berkembang. Nah, salah satunya contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Nah, anak-anak kelas 6, kegiatan selanjutnya ayo mencoba. Pada halaman 124, anak-anak diminta mengamati beberapa cenderamata yang terbuat dari magnet ya. Di sana ada benda-benda cenderamata yang terbuat dari magnet dari Thailand, Singapura, ya, Indonesia, dan Malaysia. Nah, kemudian terdapat 2 buah pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Mari kita lihat pertanyaannya. Oke, kita ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama ya. Jadi cenderamata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Nah, apakah pintu kulkasnya termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Lalu mengapa? Ya. Jadi jawabannya termasuk benda magnetis, ya, karena pintu kulkas memiliki lapisan magnet yang berfungsi sebagai perekat ketika pintu kulkas kita tutup. Lalu pertanyaan kedua, di mana lagi kamu dapat menempelkan cenderamata di atas? Jelaskan. Jadi jawabannya pada benda-benda magnetis ya. Seperti penggaris besi, knalpot, gagang pintu, seng, dan lainnya. Nah, kegiatan selanjutnya pada halaman 126 sampai 127 kita membuat laporan percobaan tentang medan magnet ya. Jadi tujuan percobaan ini adalah mengidentifikasi medan magnetnya. Lalu alat-alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir,
Yang selanjutnya yaitu menyiapkan kertas karton berukuran A4. Nah, anak-anak, langkah-langkah percobaannya, pertama, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. Kemudian, yang kedua, taburkan serbuk besinya di atas kertas karton tersebut. Yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Yang keempat, gerakkan magnet di seputaran kertas. Yang kelima, jauhkan magnetnya dari kertas. Hasil percobaannya yaitu yang pertama, ketika kertas karton diketuk, serbuk besi tetap menempel di kertas kartonnya. Yang kedua, ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemanapun magnetnya pergi. Yang ketiga, yaitu ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besinya tidak mengalami apa-apa, tidak ada bergerak ya. Nah, kesimpulan dari percobaan ini yaitu serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat namun bisa digambarkan. Nah, kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak terhadap benda serta kekuatan magnet itu sendiri. Nah, ini hasil percobaannya ya. Nah, selanjutnya kita bertemu dengan Dayu ya. Di sini ada Dayu. Nah, Dayu berkata perdagangan di pasar bebas atau MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Nah, tahukah kamu bahwa banyak usaha-usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen itu menggunakan jasa kurir ya. Nah, sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, ini ya, contoh formulir pengiriman barang dalam negeri ya. Di sana ada data penerimanya, data pengirimnya, lalu ada tanggal ya, lalu tanda tangan dan nama lengkap pengirim, lalu tanda tangan petugasnya ya. Jadi, apa saja informasi penting yang terdapat dalam pengiriman barang? Jadi jawabannya yaitu data penerima dan pengirim barang yang meliputi namanya, alamat, kode pos, dan nomor teleponnya. Yang kedua adalah tercantum tanggal pengirimannya. Yang ketiga, tanda tangan pengirim dan petugasnya. Nah, mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Mengapa? Karena untuk mempermudah kurir dalam mengirimkan barangnya. Oke, anak-anak, selanjutnya. Jadi, apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Jadi, jawabannya, kurir yang mengirim barang tersebut akan kesulitan menemukan alamat si penerima yang dapat mengakibatkan barang tidak sampai ke tangan penerimanya. Pertanyaan terakhir, mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Nah, agar sang kurir bisa menghubungi penerima untuk menginformasikan kesesuaian barang dan alamatnya. Atau menghubungi penerima ketika alamat tidak kunjung ditemukan atau terjadi hal-hal yang lain. Oke, kita bertemu dengan Lani di pembelajaran kedua ya. Lani berkata, ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha ya, kreatif ya. Nah, selain itu diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha seperti kisah Man berikut ini ya. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Mari kita belajar bersama Lani ya. Nah, ayo kita membaca gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Nah, sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Nah, kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelangnya. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapasnya dengan benang jahit yang mereka beli di pasar.
Seuntai gelang mereka jual dengan harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Nah, dalam sehari biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang 30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut? Nah, untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan. Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkerama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok harinya. Man bangga ketika hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana, namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. Nah, selanjutnya pada halaman 132 sampai 133 kita kembali menjawab pertanyaan ya. Kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Jawabannya, berjualan aneka warna gelang benang. Nomor 2, mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan secara singkat. Jadi jawabannya, karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika tidak memiliki kreativitas. Ketekunan juga diperlukan agar usaha tersebut bisa terus berjalan dan berkembang. Nomor 3, apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Jawabannya, manfaatnya yaitu bisa menambah uang jajan, bisa membeli perlengkapan sekolah sendiri, dan meringankan ekonomi keluarga mereka masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Faktor-faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Jawabannya, harga dan bahannya. Nomor 5, sikap apa yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Nah, yang bisa kita pelajari yaitu kreatif, tekun, dan pandai memanfaatkan peluang. Nomor terakhir, nomor 6, bagaimana kamu menghargai hal-hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut? Jadi jawabannya yang bisa kita hargai yaitu walaupun masih anak-anak, mereka sudah bisa mencari uang dengan kreativitas dan ketekunan yang mereka miliki. Nah, selain itu, mereka juga bisa mengatur waktu antara usaha dan aktivitas lainnya. Ya. Nah, jadi hal ini dapat menjadi contoh bagi siapapun. Nah, anak-anak kelas 6 yang Bapak sayangi, jadi kita patut bersyukur ya pada Tuhan yang telah menciptakan manusia itu dengan beragam kemampuan ya. Nah, sehingga kita bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.